Halo sobat semua, selamat datang di channel Donghua TV. Ini adalah rangkuman anime Jigo Kuraku di part keduanya. Yamada mengingat masa lalunya ketika ayahnya akan menebas terpidana mati. Terpidana itu ingin agar dirinya dieksekusi saat sedang berdongeng. Ayah Yamada menebas terpidana itu dengan sangat halus sehingga tak ada rasa sakit yang timbul. Sejak saat itu, Yamada menjadikan tebasan ayahnya sebagai tujuan hidupnya. Namun Yamada yang terus-menerus mengeksekusi orang masih terdapat keraguan di dalam dirinya, sehingga orang-orang yang ia tebas masih merasa kesakitan. Kembali di masa sekarang, para penjahat yang telah ditangkap kini sedang dikumpulkan. Mulai dari Tanio Seikiji, perampok yang sudah membunuh 30 orang, Nikimaru, pelaku pembakaran berantai, Kidosukan, pembunuh sekutu sendiri. Mereka semua adalah penjahat yang sudah menggegerkan masyarakat. Pengawal Shogun kemudian memberitahukan misi rahasia mereka, yang mana para penjahat akan pergi ke Shinseikyo dan membawa kembali ramuan keabadian. Bagi yang berhasil mendapatkannya, maka akan mendapat pengampunan secara resmi, seperti yang sudah tertera di dalam surat Sang Shogun. Pengawal Shogun kemudian mengizinkan para kriminal melepaskan penutup wajahnya. Ia ingin menunjukkan kepada mereka semua seseorang yang di tubuhnya telah ditumbuhi bunga. Ia adalah satu-satunya orang yang berhasil kembali dari tim ekspedisi yang telah dikirim. Sementara 60 anggota ekspedisi lainnya telah menghilang. Mereka tidak punya petunjuk apapun tentang apa yang terjadi di Pulau Shinseikyo. Para kriminal kini menolak untuk pergi karena mereka menganggap bahwa Pulau Shinseikyo ternyata berbahaya, sebab para pengawal Shogun juga tidak mengetahui tentang pulau itu. Bisa saja ramuan keabadian juga ternyata tidak ada. Pengawal Shogun mengatakan bahwa jika mereka tidak ingin pergi, itu tidaklah masalah, karena merupakan pilihan mereka sendiri, sehingga seorang kriminal pun memutuskan untuk tidak pergi. Namun, ia menambahkan bahwa para kriminal akan didampingi oleh pengawas, karena keputusan hukuman mati para kriminal sudah dipastikan, dan itu juga masih berlaku di pulau. Jika mereka bersikap seenaknya di pulau, maka akan langsung dipenggal. Orang-orang dari klan Yamada Asayomon akan ikut bersama mereka sebagai pengawas. Jika pengawas mereka tewas, entah karena dibunuh atau kecelakaan, para kriminal tetap akan dipenggal. Dan jika pengawas mereka sudah tidak ada, maka mereka tidak akan diizinkan naik ke kapal untuk pulang. Sang Shogun lalu memberikan instruksi kepada pengawalnya, yang mana ia ingin agar jumlah para kriminal harus dikurangi. Mereka semua tidak bisa pergi bersama karena kapasitas dari kapalnya, sehingga para kriminal harus mengurangi jumlah mereka. Seorang kriminal langsung menyadari perkataan pengawal itu dan menghabisi kriminal lainnya. Para kriminal pun mulai saling menghabisi. Sementara itu, Sang Shogun senang karena bisa melihat pertarungan sampai mati, sebab pertarungan seperti itu sudah tidak ada lagi. Ia kemudian menanyakan orang-orang yang memiliki segel merah. Mereka adalah para penjahat yang memiliki keahlian luar biasa dan dianggap memiliki kekuatan super. Seperti pria berambut kuning, walau usianya muda, namun ia telah memimpin kelompok bandit dan juga mendirikan desa bandit. Lalu, seorang wanita yang terlibat dalam penyerbuan kastil Sagawa. Ia adalah seorang kunoichi yang telah menghabisi prajurit yang ada di kastil itu. Selanjutnya, seorang pria berbadan besar adalah seorang ahli pedang dan disebut sebagai naga pedang. Lalu, seorang pria berbadan besar lagi yang tubuhnya tidak mempan bila mengenai tombak ataupun pedang. Dan di antara para penjahat itu ada legenda hidup, yaitu Gabimaru si hampa. Namun Gabimaru ternyata sama sekali tidak bergerak. Paman Yamada, yaitu Eisen, kemudian menghampirinya. Ia mengingatkan Yamada bahwa pekerjaan ini sama sekali tidak cocok untuknya. Seorang wanita tak perlu harus repot-repot memegang pedang. Putri seorang prajurit sebaiknya hidup tenang di dalam kediamannya dan menjauh dari tugas sebagai algojo. Namun Yamada mengatakan bahwa ia tetap ingin melakukan apa yang ia bisa. Cerita pun flashback saat Yamada masih remaja. Yamada merasa
di dalam klannya, meskipun tidak memegang pedang, mereka tetap mencari nafkah melalui kematian seseorang. Yamada sering dijahili oleh teman-temannya karena dianggap dari keluarga pembunuh. Lalu, para penjahat itu berencana untuk menerobos samurai yang sedang menjaga. Mereka melihat Yamada yang seorang wanita dan menargetkannya. Yamada tak bisa lari dari nasib sebagai algojo, sehingga ia tak sudi untuk diam dan menerimanya saja, sebab ia sendirilah yang menentukan nasibnya akan bagaimana. Namun saat Yamada menebas para penjahat itu, ia masih merasakan keraguannya. Lalu tiba-tiba Gabimaru berbicara dan membuat Yamada tersadar. Gabimaru mengatakan bahwa membunuh seseorang pastinya akan merasa tidak baik-baik saja. Ia ingin agar mereka memikirkan cara lain untuk menentukan siapa yang pergi ke pulau. Mereka memanglah pembunuh, tapi bukan berarti semua yang mereka bunuh itu adalah karena keinginan mereka. Ia sangat muak diperlakukan seperti itu. Pengawal Shogun lalu meminta agar Gabimaru sebaiknya mundur jika tak ingin berpartisipasi. Ia lalu menyuruh seorang penjahat untuk membunuh Gabimaru dan dijanjikan akan dikirim sebagai tim ekspedisi. Penjahat itu kemudian mengambil batu dan melempar Gabimaru. Akan tetapi Gabimaru berhasil menghindarinya. Gabimaru mencoba mengajaknya untuk berbicara, namun penjahat itu menolaknya sehingga membuat Gabimaru tak punya pilihan lain lagi. Ia pun memutuskan untuk membunuh para penjahat itu sebab ia tak boleh mati. Gabimaru kemudian menyerang para penjahat itu. Gabimaru menghabisi para penjahat itu dengan brutal dan hanya menggunakan tangan kosong, sehingga membuat para pengawas dan pengawal Shogun sangat terkejut. Gabimaru lalu mengatakan agar Yamada tidak boleh protes dengan caranya membunuh yang menurutnya sangat indah. Seketika Yamada langsung tersadar bahwa yang ia butuhkan bukanlah kekuatan untuk tidak takut membunuh, tapi kekuatan untuk memikul beban ketakutan dan nyawa yang sudah ia renggut. Tekad Yamada pun kini semakin kuat untuk menjadi algojo. Pengawal Shogun lalu menyuruh para penjahat itu untuk berhenti. Penjahat yang masih bertahan akan bergabung dalam tim ekspedisi, dan para penjahat itu adalah Raja Bandit Asa Koubei, Pedang Naga Tamiya Gantetsusai, Pemburu 100 Ken Gila, Nuragai dari Sanka, Kurobo si dua pembunuh, Gabimatsu si hampa, Akaginu si pelacur kanibal, Shinobi pelarian, Moro Makia si murtad, raksasa dari Bisan Rokurota. Ke-10 penjahat itu akan ditemani oleh algojo Asayomon dari klan Yamada. Mereka akhirnya berangkat menuju pulau Shinseikyo dengan tujuan mencari ramuan abadi dan bila menemukannya maka akan mendapatkan kebebasan.